Tapi yang paling penting adalah tools ini menurut saya mudah untuk digunakan. Ala Ala saya. Bulis. Oke, Jadi kita ala akan Bulis. demo ini kayak masak ya. Mulai nggak kadang-kadang. 13. 30 detik lagi. Past behavior itu memprediksi future behavior. Jadi Iya, masalah tadi kita kayak gimana? 20 detik tadi Yes. menentukan bisa berapa sih? Hai Sobat List, welcome to Jurnalis. Jurnalis merupakan segmen yang membahas usaha, bisnis, dan kehidupan dari sisi yang berbeda. Tentunya bersama tamu-tamu yang menarik dan insightful. Kali ini kita akan membahas tentang Lego. Siapa sih yang nggak tahu mainan ini? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti tahu dan tertarik dengan permainan ini. Tapi tahu nggak banyak manfaat dari mainan ini? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat lain dari mainan yang satu ini, yang mungkin Sobat List belum tahu. Untuk itu, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Untuk membahas lebih detail tentang manfaat lain dari Lego tersebut, telah hadir di sebelah saya seorang ahlinya Lego nih, yaitu Pak Julius Lego. Halo Bulis. Hai, Pak. Halo Sobat List. Coba boleh kenalin sedikit nggak tentang, kan Pak Julius kayaknya dapat apa itu namanya? Sertifikasinya Iya, ya, Wi. Jadi panjang banget gitu tadi kan. kata Bulis bilangnya Julius Lego ya. Nah, saya adalah Julius Pratama Soeharto. Ya, saya seorang psikolog industri organisasi, Bulis. Oke. Lalu kemudian saya punya sertifikasi, namanya sertifikasinya adalah Certified Lego Serious Play Facilitator. Oke, panjang begitu. ya, Panjang ya. Sobat List panjang. Panjang. Oke, kenapa sih Lego, Pak? Nah, Lego itu menarik nih, Bulis. Kan kalau lihat dari toolsnya sendiri, Lego udah banyak dikenal ya. Kita sering pakai juga, Bulis, maksudnya untuk main dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah tools ini menurut saya mudah untuk digunakan. Oke. Kalau kita mau pakai Lego, itu kita coba deh bandingin sama tools yang lain dulu. Paper pencil deh. Kalau kita salah bikin dan sebagainya, kita hapusnya susah. Atau kita mesti ganti. Clay, tanah liat dan sebagainya, atau lilin dan sebagainya. Kalau sudah dipakai dibentuk, biasanya susah juga untuk kita bongkar pasang lagi. Oke. Nah, kalau Lego, ini gampang banget untuk bongkar pasangnya. Iya, dan kan? colorful lagi. Betul. Ceria gitu, Betul. membuat mood suasana. Sip. Kayak ini Keunikan- bajunya Bulis ini juga. baju saya udah Lego banget loh. Bener, Iya, banget, karena ya. bintang tamu hari ini adalah Lego. Weh, thank you. Terima kasih. Keunikan Legonya apa sih, Pak? Nah, keunikan Lego ini ya tadi ya beneran itu bisa ngomongin tentang saya mau kasih satu simulasi dulu, Bulis. Oke, simulasi ya. Simulasinya gini, bukan kata saya, kesannya saya yang menemukan ya. Lebih kepada Lego ini ramah buat otak. Ketika kita lagi ngobrol, ketika kita lagi bahas sesuatu, ini yang ramah buat otak. Kita bilang brain friendly. Saya mau tes sedikit, Bulis sama Sobat List, boleh? Boleh banget. Sobat List, kita mau dites nih. Wah, kita tes dulu ya. Namanya Tes, juga tes psikolog ya. Psikolog suka ngetes ya, Iya. psikotes biasanya Oke, gitu ya. tesnya gimana tuh? Tesnya gini gampang banget. Silakan Bulis pejamkan mata dan Oke. dengarkan kata saya. Oke, jadi aku pejamkan mata. Nggak usah pegangin dompet ya, saya nggak hipnosis Oke. ya. Aman. Nggak ada copet-copet di sini ya. Oke, bayangkan apel. Bayangin apel. Bayangkan apel. Dah, buka Oke. matanya. Dah itu aja. Saya pengen tanya, pertanyaan pertama nih, tes yang pertama. Bulis ketika bayangin apel, itu ngebayangin tulisan nggak? Apel, A-P-E-L, Enggak. atau keren, A-P-P-L-E. Enggak juga. Nggak juga Enggak, ya? bukan. Oke, apa yang dibayangin? Boleh ceritain nggak? Aku ngebayangin buah apel yang Buah warnanya emas. Buah apel warnanya emas Betul. ya. Oke, sip. Jadi itu yang terjadi, Bulis. Jadi ketika kita lagi membayangkan sesuatu, kita bayanginnya itu dengan bentuk dan Visual. juga warna. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya, ada nggak sih bentuknya kayak gimana sih? Boleh ceritain nggak? Bentuk apel. Bentuk apel. Iya. Oke, terus Agak kemudian bulat gitu kan. agak Iya. membulat. Bahkan bisa lebih jelas ya. Bukan segitiga sih, apel saya apel bulat. Oh, apel bulat. Lalu kemudian warna. Emas full. Emas, beda kelas ya. Beda. Kalau ngobrol sama Bulis sih Sobat List tahu sendiri nih ya. Beda kelas, ini pokoknya emas gitu. Ini beda nih Bulis, kalau misalnya saya tanya sama mungkin angkatannya berbeda. Milenial. Contohnya Anak-anak milenial gitu ya, milenial atau bahkan Gen Z gitu ya. Bayangkan Apple, langsung ingatnya, wah iya nih, tahun ini kita Apple mau keluar Apple 14. Laptop dong. Bisa jadi Apple handphone, bisa jadi laptop dan sebagainya, iPad gitu ya. Sobat List ada yang begitu nggak?
pas Berarti ngebayangin masih apel anak ya. muda berarti. Atau sebaliknya ya, ngebayanginnya tuh mana lagi, Oh, oke. ada Fuji, ya kan, ada apa namanya, Washington dan Benar. sebagainya. Jadi tergantung juga bagaimana kita membayangkan apel tersebut. Jadi punya menarik konteksnya. banget Jadi uniknya di mana si Lego itu? Karena Lego itu tadi ramah buat otak kita. Bulis mungkin punya ingatan juga nggak terhadap misalnya belajar. Oke. Waktu belajar di SD, SMP, SMA, kuliah misalnya seperti itu. Textbooknya isinya tulisan apa gambar. Tunggu ya. Kayaknya ada pelajaran tertentu isinya tulisan semua, ya kan? Tapi ada juga yang isinya gambar-gambar. Baik, lebih mudah atau lebih seneng lihat yang mana? Gambar lah Pak, pasti. Iyalah ya. Apalagi sekarang gambar juga bergerak. Contohnya sekarang saya ketemu Bulis, ada sama Sobat Lis, kayaknya komunikasi penuh dengan gambar dan juga gerak. Dan gerakan. Dan banyak gerakan ya gitu. Kita bisa lihat apa zaman sekarang daripada yaudah deh baca buku manualnya, lebih baik daripada kita baca manualnya, tonton aja Betul. dari kegiatannya kita gitu, Video, misalnya video, YouTube, ya kan? TikTok, jangan TikTok. lebih cepat lagi gitu ya. Jadi itu yang terjadi, Bulis. Jadi pemahaman kita tentang dunia itu memang dari bentuk dan warna. Apa hubungannya dengan Lego? Nah, Lego itu jelas ada bentuknya, jelas ada warnanya. Ada warna-warna Jadi banget. ramah buat otak kita, Oh, Bulis. Jadi nggak bosan dan nggak nggak boring bosan, ya. nggak boring. Lalu kemudian bisa jadi meaningful banget. Tadi coba aku tanya deh, apel emas. Apa sih arti apel emas buat Bulis? Kenapa ngebayanginnya apel emas? Sukses Pak. Jadi itu ada keterkaitannya ya, ternyata apel emas sukses gitu. Kalau namanya Lego tuh kita bilangnya metafora. Metafora bukan metaverse. Bukan metaverse, metafora. Ya, jadi artinya apa yang dibalik dari yang kita ceritakan. Meta itu kan Oke, dibalik ya kan. oke. Nah, form dibalik dari form tersebut. Jadi kalau dilihat oh apel emas ini menggambarkan kesuksesan. Lambang-lambangnya gitu ya. Yes, lambang-lambang Oke, gitu. Jadi hubungannya sama Lego ternyata Lego itu nggak cuma sekedar sebagai permainan, tetapi kita bisa lihat makna di balik bangunan atau model Lego. Biasanya kita bilangnya model Lego sih. Model Lego. Model Lego tersebut. Dan itu ramah buat otak ya. Oke, I see. Nah, apa bedanya Lego ini sama Lego yang biasa anak-anak beli di mall? Iya, Ada iya, bedanya benar-benar. nggak atau sama? Betul-betul. Saya mungkin boleh cerita sedikit kali ya. Lego Serious Play ini memang dibawa dari perusahaan Lego sendiri. Tahun 94, mereka bikin bisnis plan berdasarkan dengan metode Lego Serious Play. Jadi main pakai Lego, lalu kemudian mereka bikin bisnis plan. Mungkin Bulis ingat juga, tahun 94, 95, industri mainan misalnya ada industri-industri yang berhubungan sama konsol. Contohnya mungkin kenal Atari. Misalnya, atau misal Nintendo Misal gitu udah kan. lahir belum ya? Oh, udah. Udah lahir. Ya, artinya ada permainan-permainan yang masuknya ke dunia audio visual yang lebih menantang, betul ya? Sega. Betul ya, kayak gitu-gitu ya. masuk. Nah, kalau yang sekarang dia jadi bilang gini, 94 gimana caranya kita bisa compete dengan mereka? Nah, mereka bikin bisnis plan, sampai sekarang terbukti. Contohnya apa? Kalau Lego tuh kolaborasi sama studio film, betul nggak? Kan ada Marvel serinya, iya, betul, ada betul. lagi yang contohnya sekarang tuh misalnya bikin apa arsitektur, jadi bikin menara Eiffel tapi Iya, dari Lego. Lego. Iya, betul. Ada lagi yang mekanik, bikin mobil-mobilan dan sebagainya. Gerak. Yes, itu terjadi mulainya dari tahun 94 dipikirin bisnis plan-nya. Makanya namanya Lego Serious Serious Play. Play. Jadi dengan bermain tapi kita bikin hal yang serius. Gitu, Bu. Oke, jadi Betul. beda sama Lego-Lego. Beda. Jadi ini asal muasalnya bagaimana pola berpikir itu terbentuk, lalu kemudian bagaimana ini juga digunakan untuk membangun bisnis. Oke, Beda nih. Bagaimana untuk membangun bisnis. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis, berarti ini Lego kalau udah di depan saya artinya bakal di demo atau diapain nih, Pak? Wah iya dong, jangan dianggurin ya. Jangan dianggurin. Bu, boleh dong kita akan cobain sedikit kegiatannya ya. Ayo, ini dia. Ini mumpung gratis. Kalau biasa hire mungkin bayar. Baik, Jadi sekarang kita mau demo ya, Pak? iya betul Oke. sekali. Nah yang kita akan Gimana pakai yang ini dulu ya. Yang kecil, Nah, oke. Saya sambil siapin juga timer. Kenapa Oh, kalau oke. kita bilang Lego Serious Play itu juga ada batasan waktunya, Bu. biar Namanya nggak kalau bosan kita apa main, apa, Pak? enggak. Kalau ngomongin tentang permainan itu emang harus ada batas waktunya. Oh. Contohnya kalau kita sama anak main tanpa batas waktu apa kabar? Bosan. Iya, bisa jadi bosan, bisa jadi Jenuh. keterusan, bisa jadi malah kecanduan kan? Oh, oke. Kebanyakan mainnya, tapi Iya, betul. kita ada limitnya. Memang ada waktunya. Di Lego itu, Lego Serious Play terutama, itu waktu batasannya antara 1 menit sampai 10 menit. Oh, Gitu. Nggak boleh Nah, lebih dari itu ya. Iya, jangan lama-lama. Karena yang paling penting bukan cuma sekedar waktunya aja dan bukan cuma Legonya aja, tapi nanti kita banyak ceritanya. Oke, Gitu. ceritanya yang lama. Betul, ceritanya yang lama.
Nah, Oke. ini ada bentuknya. Silakan dilihat, boleh dipegang-pegang dulu. Ini namanya hand knowledge ya, Bu ya. Hand Ketika Ibu coba untuk lihat-lihat bentuknya seperti apa gitu ya. Oke. Masih ingat nggak kalau misalnya kita waktu anak kecil tuh mengenal dunia tuh dari tangan? Iya. Iseng-iseng megang tertentu, Iya, masukin ke ngeberantak, mulut, ngeberantak, ngeberantakin, nyoret-nyoret tembok. nyoret-nyoret tembok, betul. Nah, sekarang kita manfaatkan nih untuk Oke. kegiatannya yang series play. Nah, ini ada 4 warna kuning, betul ya Bu ya? Dan 2 warna merah. Betul. Nah, sederhana banget, tugasnya sederhana, yaitu membangun bebek. Bangun bebek. Iya, membangun model bebek, Ala semuanya jadi saya. satu. Ala saya. Bulis. Oke, Jadi kita ala akan, Bulis. demo ini kayak masak ya. Bebek ala Bulis ya. Kayaknya harus Saya sekolah boleh anak. izin untuk kasih timer juga ya. Jadi saya pengen hitung nih berapa lama sih Bulis bangun bebek ini. Oke. Oke, siap ya Bu? Sebelum mulai saya semprot dulu ya Pak. Ah iya betul, prokes dulu ya. Aman, Bersih. bersih. Banyak Oke. virus sekarang. Silakan, Lanjut. silakan. Oke. Udah mulai nih? Ya, Oke. aku pencet ya. Iya, silakan. Dan kalau nggak tahu mau bangun apa, percayain aja sama tangannya Bu. Tangannya Gitu biar ya. bergerak Nah, ya. ini taruh mana nih? Yang penting ini adalah bentuk bebek gitu ya. Bebek ala saya. Oke. Nah, nggak mau nih. Kok nggak mau? Kayaknya harus tengah. Oh, oke. Sip. Nah, ini bebek ala Kasih saya. tunjuk, kasih tunjuk, kasih tunjuk, kasih tunjuk. Oh, gitu ya bebeknya. Wes, mantap. Bu, kalau saya pengen tanya nih ya, ini bebeknya namanya apa? Bukan Dino Bebek ya, atau Desi Bebek, bukan. Tapi kalau dinamakan bebek titik-titik, ini bebek apa, Bu? Bebek bingung. Bebek bingung. Kenapa bebek bingung? Dia bingung kakinya nih begini bener apa harus ke samping atau ke belakang ya? Ah, oke. Ini bebeknya bebek bingung. Tapi Untung matanya nggak kebalik ya di bawah ya. tetap posisi di atas ya, dan kiri kanan ya. Betul. Oke, nice. Aku boleh tanya dulu dong, proses membangunnya gimana sih, Bu? Bangun bebek itu? Tadi kan saya lihat ini kayak mata kan, jadi saya pikirnya harus di atas. Iya. Terus saya lihat merah, kayaknya langsung image-nya kaki gitu. Cuman karena saya jarang main Lego, jadi ya inilah kakinya gitu Oke, kan. nice. Tengah sisanya deh gitu. Oke, ada kata-kata yang menarik nih. Tadi Bulis bilang, saya jarang main Lego. Nah, di Lego Play ini tidak mengukur tentang keahlian orang untuk main Lego. Oke, bukan masalah jago apa nggak jago. Bukan masalah ya. jago atau ya apa sama sekali nggak pernah main gitu ya. Justru adalah usaha kita untuk membangun Lego tersebut. Penting usaha jadi. Betul, yang penting usaha jadi. Dan ini ternyata lihat nih, waktunya cuma menghabiskan waktu kurang lebih 20 detik aja nih. Wah. Udah jadi satu bentuk Lego. Jadi 20 nggak ada detik. masalah ya kalau untuk bermain Lego sendiri, Oke. singkat waktunya. Oke. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Ini keunikan Legonya. Tadi yang kita coba, kenapa sih Lego itu jadi unik? Karena bisa bongkar pasang. Oke. Nah, silakan Bu dibongkar lagi. Oh dibongkar, Iya, harus dirapiin silakan. nih ya, dirapiin, Sip. dibongkar. Itu baru pemanasan ya, Bu ya? Kita Baru pemanasan, pemanasan. Iya. Sobat List. Oke, Sip. Nah, kalau udah dipecahkan lagi, tadi kan 20 detik. 20 detik bisa jadi satu, betul ya? betul. Nah, tantangannya nih, kalau dalam waktu 2 menit bisa jadi berapa banyak bentuk Lego, Bu? Waduh. Sebentar, sabar. Saya jelasin dulu, Bu. Bentuk ini ternyata itu dari penelitiannya, dari Lego sendiri, itu bisa menghasilkan 6 juta kombinasi bebek, Bu. 6 juta kombinasi. Oke, 6 tadi juta baru kombinasi. satu dari 6 juta. Betul. Dan ini kalau nggak percaya, googling aja. Nggak usah dihitungin ya. Nanti PR ya kelar kan. kita. Bisa nggak kelar. Nah, kalau saya kasih waktu ke Bulis untuk membangun bebek sebanyak-banyaknya dalam Iya. 2 menit, kira-kira bisa jadi berapa banyak bebek? Kalau Sebentar, tadi- sebentar. Aku kasih tahu dulu nih. Caranya gini, bangun, Bulis bilang 1. Kalau jadi 1 gitu ya. Bongkar, bangun lagi, 2. Bongkar, bangun lagi, 3. Nah, metodenya kayak gitu supaya kita bisa Oke. tracking ya berapa banyak Jadi bentuk pokoknya bebek. jadi 1, jadi Yes. 2, jadi 3 gitu Yes, ya. Oke, gitu. tapi harus bongkar total atau enggak? Terserah. Oh, terserah. Oke, Nah, kreatifnya kita dong ya. betul. Makanya Yang penting 6 juta semuanya tuh tadi. semuanya nempel ya. Ya, oke. Jangan dibuat begini, misalnya ada yang bilang gini, Pak udah selesai Pak bebeknya. Bebek apa ini? Bebek geprek gitu kan. Nah, jangan Ini kayak geprek gitu. banget Ini nih. geprek banget ya. Jadi kita benar-benar semuanya harus jadi satu. Oke. Syaratnya Pokoknya itu aja. jadi kayak tadi ya. Betul. Oke. Bu, pikirin dulu sebentar. Oke. 10 detik aja. Bayangin dulu, kayak tadi membayangkan si apel emas. Kira-kira berapa banyak targetnya? Oke, dah. Belum mikir. Belum. 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira berapa, Bu? 6. 6. Oke, kenapa sebut 6? Karena kan menaik banget Tadi dong. kan 20 detik. 20 Ya, detik 2 ya? menit mungkin dia akan bongkar pasang 6 lah paling kan. Oke, nice. Iya. Jadi udah dihitungin tuh ya, hitung Pakai- dari detiknya ya. Kayak pembagian. Oke, pembagiannya ya, bagian Kira-kira waktunya ya. Oke, sip. Saya put in timer ya. Ini Oke, 2 menit 2 ya. menit. 2 menit ya. Gitu. Jadi kita akan lihat nih, apakah Bulis mencapai targetnya atau enggak. Oke, silakan Bu. Siap-siap ya.
Oke, 3, 2, 1. Sama kayak tadi ya, kalau nggak tahu bangun apa, percayain aja sama tangannya. Jangan aja sama tangannya ya. Iya. Ya, kenapa matanya di bawah? Jadi grogi. Gitu. 1, oke, silakan. 2, 2, 3. 3. Bebek apa ikan? Bebek apa ikan tuh ya. 4. 4. Buaya nih kayaknya. 5. 5. 6. 6. 1 menit lagi. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. Udah mulai nggak kakak-karuan. 13. 13. 13. 30 detik lagi. 14. 14. Apa jadi cepet-cepet ya? 15. 16. 16. Ya pantasan bisa jadi banyak ya. Bener. Jadi 6 juta tuh mungkin ya. 17. 17. 10 detik lagi. 18. 18. 19. 19. Last pieces. 20. Habis waktunya. Wih, 20. Tadi target pas ya. 6. Targetnya 6 dapat ya? 20. 20. Wah, mantap. Wah, Itu sampai artinya jatuh bagus saya. apa tuh? Bu, saya pengen tanya dulu nih, Bu. Tadi kan targetnya berapa? 6. 6. Dapatnya 20. 20. Saya akan tanya sama Ibu adalah, how do you feel? Gimana perasaan Ibu? Seneng dong ya, melewati target. Target ya? Melewati target, Oh, ya. yes, mantap, mantap. Gimana perasaannya ketika lagi bangun bebek ini? Mikir, gimana caranya bikin bentuk yang beda-beda. Oke ya. Dan akhirnya gimana caranya untuk bikin bentuk yang beda-beda? Awalnya kan kayak masih kekeh, pokoknya kepalanya di atas gitu kan. Tapi Aha. terakhir-terakhir kayaknya ini mau digimanain aja bisa deh 6 juta gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya tengah-tengah tadi mulai deh. Mau mata di bawah kayak mata di atas kayak mau kakinya kanan, kaki kiri pokoknya tempel jadi. Yang penting semuanya pokoknya jadi gitu. Oke, Nggak nice. tahu bener apa nice. salah, pokoknya dikerjain aja. Betul, betul. Dan ini sebenarnya gini, Bu Lis dan juga Sobat Lis, ini bukan soal bebeknya, tapi gaya kita untuk membangunnya, cara kita membangunnya, dan apa yang kita pikirkan selama membangun. Kayak racing gitu ya berasanya. Iya. Dan ini kalau ngomongin itu kan pasti ada hubungannya nih dengan kerjaan kita sehari-hari. Karena ya tanpa sadar namanya serious play ya. Jadi kita walaupun dengan bermain, tapi kita ngomongin hal yang serius. Oke. Saya mau dalamin sedikit lagi nih Bu Lis. Ada nggak sih kaitannya cara kerja yang dilakukan di bebek ini sama kesehariannya Bu Lis? Ini pertanyaan menarik terjebak ya? nih kayaknya. Oke, gimana nih? Ada gaya, ada sih kayaknya Ya, hubungannya. Karena kan kayak tadi misalnya ditanya berapa. Kalau saya tuh orangnya target ngomong apa Iya, gitu kan. Kita pasti bisa ngomong dong, oh saya mau achieve sekian. Nah, biasanya saya kalau ngomong pasti ada perhitungannya. Kayak tadi kan, kenapa 2 menit berapa? Saya nggak asal ngomong, oh 1000, Iya. 100, bukan omdo gitu kan. Iya. Jadi ya 6 adalah yang istilahnya selogikanya saya segitu bisa jadi. Yes. Nah ternyata kan waktu dijalanin dapet cara, toh tadi nggak dibilang harus kepala di atas, atau kaki Betul. harus di bawah kan. Iya. Jadi sambil jalan ya kita kerjain aja, ternyata bisa melakukan lebih daripada yang kita pasang target, which buat aku lebih bagus kayak gitu. Sama juga kalau hari-hari kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak, ya kenapa enggak kayak gitu. Oke, sip. Aku intermezzo sedikit nih. Wah, saya tadi lihat nih, ketika Bu Lis udah mencapai targetnya, saya pengen tanya deh. Kan udah lewat ya dari target Ya, dari 6 ya udah iya, target kenapa nggak stop 10. gitu kan? Kenapa nggak stop? Kenapa, Iya. Bu? Pengen aja lebih. Wah, ini menarik Kalau ya. bisa lebih banyak, kenapa nggak? Jadi akhirnya men-challenge, bisa jadi berapa gue ya gitu. Wah, nice. Kenapa saya tanya begitu? Karena ada beberapa orang yang saya ikut sama saya, maksudnya sebagai peserta workshop gitu ya. Iya. Ada yang begitu targetnya udah tercapai, Udah. udah.
Nggak Percaya kepikir nggak sih, tuh? kalau aku tadi Nggak sampai kepikir ya, nggak sih. kepikir ya. Nggak. Nah, bagusnya lagi memang Lego Surprise ini kita mainkan secara berkelompok, Bu. Oh. Bukan individually seperti ini aja, Oke. tapi kita bisa main berdua. Jadi kita bisa kenal satu sama lain. Gitu. Lalu kemudian kadang-kadang bisa juga satu organisasi gitu ya. Oke. Nah, bentuknya bisa kelas, bisa bentuknya workshop yang cukup besar, itu juga bisa, Bu. Jadi artinya seru kita ya. lebih seru Training lagi. itu jadi seru ya. Bener. Oke. Jadi kita tahu cara kerjanya orang seperti apa. Gitu. Kayak Oke. tadi Ibu bilang, oh kalau dilihat nih, coba deh Sobat Lis, kalau punya atasan kayak Bu Lis gitu ya. Iya kan? Jadi tahu, wah ternyata targetnya segini tapi bisa Bisa lebih ternyata. bisa lebih. Nah, pasti teman-teman yang tim kerjanya merasa juga, wah harus terpacu juga dong. Optimis dong Iya. gitu kan, punya leader yang memang punya visi yang tinggi juga. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau kayak gini untuk pelatihan atau tim bonding itu sangat-sangat disarankan ya. Betul, Ketimbang mungkin langsung cuma ditanya jawab, Betul, tanya betul. jawab, bisa pakai cara Lego juga berarti kan. Iya, saya setuju banget Bu Lis. Kayak tadi Bu Lis bilang kan, kalau nyebutin target biasanya orang asal sebut aja. Iya, berapa Berapa targetnya targetnya? udah nggak tahu bisa apa enggak, pokoknya asal aja. Yes, tadi kan Ibu bilang bahwa ternyata benar juga ya, kita harus mikirin juga mengukur apa, mengukur kemampuan sendiri. Iya, Tadi Bu Lis bilang, oh 20 detik jadinya 1. Iya, kan dibagi. Kira-kira. 6 deh gitu dan sebagainya. Nah itu bisa belajar banyak sih Bu. Gitu. Jadi betul. supaya kita tahu juga bahwa oh tim kerja kita tuh butuh perencanaan. Kesannya main aja sih, tapi Iya, ternyata main butuh banget perencanaan. ini. Nah, Iya gitu. Berarti untuk assessment dan coaching bisa lewat Lego juga? Betul banget Bu Lis. Jadi Oke. paling gampangnya gini Bu, saya kalau sekarang untuk rekrut misalnya sales gitu ya, biasanya kita kan tanya dong, kamu bisa target berapa, Ya kayak bisa tadi bawa ditanyain kemana ya kan? bisa berapa gitu. Kalau Yes. nggak pakai Lego, Nah kalau nggak pakai logo, biasanya orangnya akan ngomong dong, Iya. setinggi-tingginya juga. Benar. Tapi actualnya seperti apa? Nah kalau yang ini saya bilang bukan potensi, tapi kompetensinya. Langsung Ibu bisa buktikan ke saya. Oh. Ada sih yang bilang gini, Pak Julius, ini kan cuma mainan aja, nggak serius-serius amat. Tapi ingat Bu, main-main aja dia nggak serius. Gimana kalau diajak kerja yang serius ya Bu ya? Nah itu dasarnya seperti itu. Lalu kemudian memang benar, past behavior itu memprediksi future behavior. Jadi Iya, masa kan lalu tadi kita kayak gimana? 20 detik tadi Yes. menentukan bisa berapa sih? Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah di detik-detik awal itu mungkin kesulitan, ya harusnya ada pembelajaran ya. Kan Iya. waktunya 2 menit masih banyak. Iya, waktu masih untuk banyak. bisa cobain Masih lagi. bisa lebih kreatif Iya. lagi ya kan? Oke. Iya gitu Bu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan berarti Pak Julius tidak menjual alat kan Pak? Enggak, nah Yang jangan dijual salah adalah ya. program ya. Betul, sebenarnya. betul, Apalagi betul. Bapak psikolog kan. Betul. Berarti lebih kayak program pelatihan. Betul. Tapi pakai Lego. Betul. Gitu. Bukan pakai spidol, bukan pakai kertas, pensil, bukan pakai iya. kadang kan ada DSC. Atau ada motivasi. text media. Kayak tadi Jo, coba kayak Iya. Bulis bilang gitu kan. Ini termasuk Bulis sebenarnya memotivasi diri sendiri, benar nggak? Iya. Contohnya target udah tercapai, Bulis masih tetap mau ngegas lagi. Kepo. Kepo untuk Kepo. ngulik lagi dan sebagainya gitu. Bayangkan berbeda banget sama pelatihan yang berbasis motivasi. Bukan berarti nggak bagus ya Bulis ya, tapi bagaimana melengkapi gitu. Motivasinya udah bisa dapat nggak? Ternyata motivasi terjadi juga di sini. Yaitu Iya, kalau misalnya saya lihat motivasi diri sendiri langsung. motivasi diri sendiri dan juga orang yang ngelihat juga, Bulis bisa 20 loh. Iya. Saya Masa sebagai nggak orang yang bisa lihat masa gitu nggak kan? bisa Iya. gitu kan. Nah kalau ada yang seperti itu, jadi masuknya bisa masuk ke motivasi nggak? Bisa juga. Sebenarnya gitu. nggak bisa tidak hanya untuk perusahaan dong berarti kayak misalnya kita pengen tahu karakter anak kita atau kita iya, misalnya betul. ada teman ya atau misalnya ada orang mau interview ini cocok apa enggak itu berarti bisa pakai ini juga Pak. Betul. Nah tadi kalau Ibu perhatikan, bagaimana setelah Bulis main, terus kemudian saya tanya, perasaannya gimana? Nah jangan-jangan lupa ditanyain kalau anak udah selesai main, terus kemudian ya udah main, beresin ya, gitu kan biasa gitu ya. Kayaknya saya juga tuh. Gitu ya. Udah Nah, diberantakin aja. Nggak diajak ngobrol. Nah Habis ini intinya, habis main Lego saya tanya, kenapa bangunnya gini? Terus Yes. dia jawab, ya kan contohnya begitu Mami, disuruh bikin begitu. Challenge-nya. betul. Jadi biasa di challenge, even dengan instruksi yang ada, kita bisa tanyain juga. Kan instruksi bisa macam-macam Iya. ya. Kadang-kadang ada yang bentuknya bangun atasnya dulu, bawahnya dulu, atau Oh iya, tengahnya bebas. dulu. Betul ya, Mau bebas mana kan? dulu, Mau di mana benar. dulu gitu. Iya. Tanyain kamu kenapa sih bangun yang ini? Jadi itu buat komunikasi sama anak oke. gitu. Jadi cara kita untuk mendekatkan, kita banyak program-program yang team bonding atau emotional bonding ya. Nah, itu bisa digunakan sebenarnya buat anak juga. Jadi tipsnya sederhananya gitu. Yang saya suka dari Lego Sales Play itu metodenya adalah everybody builds, everybody share. Habis dibangun, Habis dia build, harus share. sharing. Oke. Iya, Kayak orang habis nonton film, sharing. gitu. Jadi modelnya seperti itu, Bulis. Jadi yang powerfulnya ketika lagi sharing tadi pas kalau cuma bikin bebek doang mah udah, ya udah. Mungkin cuma lihat pembangunan bebek aja. Iya. Tadi teman-teman nungguin selama 2 menit apa ya gitu. Nah, Iya. tapi ternyata meaningnya Apa itu poinnya gitu kan, di apa belakang. Ketika Bulis cerita tentang
motivasi untuk melakukan lebih. Cerita tentang Jadi mikirin. Bapak akan korek gitu Betul, ya. Bapak akan korek betul. lewat begini ya. Betul. Jadi orang bisa curhat, bisa cerita, bisa Betul. berimajinasi. Betul. Dan ketahuan juga orang ini ada imajinasi atau enggak. Kadang-kadang Betul. kan mungkin, ini kenapa? Ya ini saya anggapnya kepala, ini saya anggapnya ekor atau Iya. apa. Kan mereka punya Betul. imajinasi ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya ini kan menarik banget nih ya Sobat List. Mungkin Sobat List juga bertanya-tanya, kalau misalnya kepengen kenalan lebih lanjut sama Pak Julius, dalam arti kata mau diundang ke perusahaan Iya. atau mungkin ada yang kepengen tes buat anaknya gitu kan, bisa kemana Pak? Ya gampang banget. Tinggal hubungin aja ke Instagram kita @bravo_sinergi. @bravo_sinergi. Ya. Sinerginya SINERGI. Oke, Indonesia. Bravonya pakai V dong ya. Betul, Bravo Sinergi. Nanti di tag aja ya, Bu. Nanti di bawah kolom ini juga pasti Ada kita tag akan ya. taruh sih Sobat List mengenai Informasinya ya. Iya, informasi kita pasti akan taruh. Oke. Jadi bisa lihat juga di situ ada beberapa sampel juga, Bu Lis. Jadi pokoknya kalau misalnya lihat, oh ini ada perusahaan Contoh-contoh. mana, ya Oke. gitu ya. Orang-orang udah pernah pakai di mana dan bentuknya seperti apa. Price range-nya training ada itu nggak? Ada sih. Jadi kita biasanya hitungnya kalau ngomongin tentang price itu kelompok satu yang jadi concern kita. Kedua adalah kompleksitas masalahnya. Oh, oke. Kayak contohnya misalnya pengen tahu apa nih gitu kan, apakah ini tanda kutip Lego tuh bisa buat icebreaker nggak Pak? Bisa Bisa banget, banget iya. kayak Itu tadi nggak terlalu gini, kompleks nggak terlalu dong. kompleks ya Oke. kan. Tapi kalau misalnya contohnya sampai bikin, saya punya klien, contohnya tuh di salah satu perusahaan ada 3 produk. 3 produk. Yang mana mau yang kami dahulukan? Oh gitu. Iya, nah makanya Tapi namanya main Lego. Lego. Nah, nanti kita coba lagi ya Bu ya. Oke. Satu demo lagi yang berhubungan sama ngomongin tentang hal ini. Gitu. Oke. Nah, ternyata sampai seserius itu. Bahkan ada yang bisa bilang waktu itu klien saya di perbankan itu bikin budget tapi pakai Lego. Bikin budget pakai Lego tuh gimana caranya? Nah, ya kan? Nah, itu jadi kompleksitasnya cukup kompleks. Jadi rangingnya kalau ngomongin tentang harga, silakan hubungi nomor di bawah Ya, ini. untuk lebih lanjut, lebih jelas, Betul. pasti saya yakin ini menarik sekali. Karena tadi aja demo sekilas gini aja udah wow gitu kan. Kebayang ya, Bisa gaya kerjanya. apa lagi, ini juga bentuknya aneh-aneh, ini pasti ada artinya semua. Kenapa di atas di bawah, pasti saya yakin ada artinya semua Sobat List ya kan. Nah Sobat List, seru banget kan kita kalau ngebahas tentang Lego, kayaknya nggak akan ada habisnya. Dan pastikan kalian terus nonton Jurnalis di episode-episode mendatang juga. Dan semoga video kita kali ini bisa membuka wawasan Sobat List. Dan thank you banget nih Pak Julius Terima kasih. udah mampir, udah bagi ilmu kepada Sobat List. Dan kapan kita ketemuan lagi? Segera Bu. Segera. Banyak Oke. demo-demo lain ya. Ya, oke. See you Sobat List. Bye. Bye-bye.